Selamat siang semuanya. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haryanto selaku pendeta perwakilan dari pemuka agama dalam agama Kristen dan Bapak Budiarto Leman sebagai yang memperantarakan kita dengan Bapak Haryanto. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk kesediaan waktunya dalam rangka tugas dari kampus kami, Universitas Pelita Harapan, mata kuliah Pendidikan Agama, Agama Dunia, dalam topik wawancara pemuka agama. Untuk memulai wawancara ini boleh dibuka dengan perkenalan terlebih dahulu, Pak. Bisa dijelaskan biografi singkat bagaimana Bapak sampai di titik ini menjadi pendeta? Saya ya. Iya, Bapak Saya Haryanto. ya. Oke deh. Oke ya. Sekarang ini sih saya sebagai pengkhotbah ya, pengkhotbah dari Gereja Tiberias Indonesia dan juga sejak tahun 2003 ya. Sekarang ini ya. Dan juga ditugasi untuk jadi dosen ya. Dosen pasca sarjana di STT Tiberias ya. Adapun saya jadi pendeta itu sebenarnya sejak SMA saya sudah ada panggilan seperti itu ya. Maka lulus SMA saya langsung masuk sekolah teologi ya. Jadi tahun 84 saya masuk sekolah teologi. Nah, jadi ketika masih jadi mahasiswa maka saya sudah aktif ya dalam kegiatan kerohanian Kristen ya. Akhirnya setelah lulus S1 waktu itu di Jawa Tengah saya dipercayakan untuk menggembalakan sidang atau gereja ya, gereja Bethel Injil penuh waktu itu ya. Itu sampai dengan akhirnya tahun 97 maka tahun 93 saya jadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi Inteos Solo ya, Surakarta ya. Kemudian tahun 97 saya dipindahkan ke Tanjung Karang, Bandar Lampung, ya, Provinsi Lampung. Nah, kemudian tahun 1999 saya ditarik ke Jakarta ya, untuk memimpin satu sekolah ya, sekolah teologi itu ya. Nah itu ya, terus kemudian tahun 2003 ya, saya diminta untuk jadi pengkhotbah Gereja Tiberias dan jadi pengajar ya di STT Tiberias sampai sekarang ini ya. Itulah secara singkat ya kenapa jadi pendeta. Intinya itu ada satu panggilan kerinduan yang sebenarnya waktu sekolah teologi pun saya nggak tahu kalau jadi pendeta gitu. Hanya kerinduan aja, rasanya senang sekali kalau membaca Alkitab yang saya yakin itu adalah firman Tuhan itu. Jadi lulus SMA langsung terjun gitu ya. Apa tujuan Tuhan menciptakan dunia menurut dari agama Kristen dan mengapa dunia itu harus diciptakan? Di dalam Alkitab khususnya dalam kitab Kejadian pasal 1 ya. Pasal 1 maka diungkapkan di sana bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta ya. Tuhan menciptakan alam semesta itu dengan firman-Nya ya, dengan firman-Nya, perkataannya. Makanya Tuhan bilang ya jadilah langit, jadilah bumi. Terus sampai kepada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan setelah pada hari ke-7 Tuhan istirahat, sudah selesai menciptakan itu. Nah, di mana kalau saya melihat apa sih tujuan Tuhan menciptakan dunia? Nah, itu kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam Kejadian, maka ada misalnya salah satu contoh Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, jadi kalau inilah ya, jadi di dalam pada setiap hari setelah Tuhan menciptakan maka ada firman Tuhan mengatakan maka Allah
melihat segala yang dijadikannya itu sungguh baik. Kepercayaan kami, alam itu ada dua, ya, surga dan dunia. Nah, surga ini tempat Tuhan dan malaikat, sedangkan dunia ini adalah tempat ciptaan Tuhan selain malaikat. Jadi tujuannya dunia diciptakan untuk tempat bagi makhluk hidup ini, gitu ya. Menurut agama Kristen, apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Terus akibat dari dosa tersebut, dan apakah manusia bebas dari dosa, Pak? Manusia itu kok bisa berdosa, ya? Ya, bagaimana manusia itu bisa berdosa, bisa jatuh dalam dosa? Ya karena itu manusia itu rasa inginnya untuk menjadi yang bukan dari dirinya, ya, dia ingin menjadi seperti Allah. Nah, kemudian yang kedua, karena manusia itu ada keinginan untuk mengetahui sesuatu yang bukan haknya, ya, sesuatu yang bukan haknya. Dan ini iblis tahu, akhirnya iblis itu memberikan satu alat rangsangan, stimulus, adalah melalui buah itu. Intinya itu sebenarnya yang dosa itu bukan masalah makan buah itu, enggak. Tapi kenapa Adam dan Hawa, karena Hawa itu karena melanggar larangan Tuhan, itu yang membuat dosa itu. Dosa ini menyebabkan manusia satu pisah secara rohani, ya, artinya dia jauh dari Tuhan. Nah, jauh dari Tuhan inilah yang membuat manusia itu tidak ada damai. Nah, kita bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi dengan kita dekat dengan Tuhan itu tenang. Tapi kalau jauh, ya kita musuh Tuhan, jauh tidak ada ketenangan. Itu dosa akibatnya. Yang kedua, secara perasaan, ya, manusia itu udah moralnya sudah hancur, ya, moralitas sudah hancur secara fisik. Maka manusia mengalami akhirnya kesakitan juga, akhirnya mati itu, ya, dan penderitaan. Dan akhirnya semua penderitaan manusia ini kalau ditelusuri, kenapa kejahatan manusia akibat dosa itu. Apa yang dimaksud dengan iman, dan iman bagaimana yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa? Kalau dalam perjanjian baru itu karena kaitannya dengan keselamatan, iman itu secara etimologi, ya, itu dari kata pistis. Ya, pistis itu apa? Pistis itu percaya atau yakin. Ya. Makanya ada istilah kepercayaan, keyakinan, itu kan. Ya, itulah iman secara etimologi, gitu ya. Iman itu terjadi karena firman Tuhan bilang iman adalah iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, artinya apa? Kepercayaan kita itu, iman itu kita akan mengerti, kita itu timbul. Kenapa? Dengar firman. Ya, dengar firman. Ya. Nah, kalau kepercayaan Kristen itu dasarnya Alkitab, berarti dengar akan suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa kita dengar, bisa kita lihat dari Alkitab sekarang ini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi kalau iman itu tidak disertai perbuatan, dibuktikan dengan tindakan yang baik, ya, tindakan yang amal, ya, maka itu sebenarnya dia tidak beriman. Jadi orang tidak hanya sekedar percaya Yesus saja. Jadi iman yang menyelamatkan satu, iman yang percaya Yesus yang adalah Allah yang jadi manusia yang menyelamatkan kita. Yang kedua, juga iman yang membuktikan iman itu ada dengan apa? Kita melakukan perintah Tuhan. Ini saya akan bertanya terkait konsep surga nih, dalam agama Kristen. Terus siapa yang sesungguhnya yang boleh masuk surga, dan apa yang harus dilakukan agar seseorang itu bisa masuk surga? Surga ini adalah tempat berdiamnya Allah dan para malaikat. Makanya kenapa dalam kekristenan berdoa Bapa kami yang ada di surga, ya. Karena tempatnya Tuhan Allah itu di surga. Dikuduskanlah namamu, ya, dimuliakan namamu, artinya surga itulah tempat Allah, ya, tempat Allah dan malaikatnya. Supaya kita masuk surga, satu, fase yang pertama,
apa yang disebut dengan istilah keselamatan atau penebusan. Karena ingat yang apa tadi, manusia tidak bisa menebus diri sendiri. Maka dengan percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu iman kepada itu. Nah ini, tapi harus tidak cukup percaya Yesus saja. Gitu. Ya, karena ada orang Kristen sombong, wah yang penting percaya Yesus kamu selamat, nggak bisa. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Cuma orang bilang iman tapi perbuatannya ngerampok, dusta, ini tuh tidak boleh gitu. Maka itulah hidup dalam kesucian. Ya hidup suci, ya menjauhi dosa. Hidup suci itu sebagai tanda kita takut kepada Tuhan. Kalau Adam dan Hawa tadi kan tidak takut Tuhan, sudah dilarang. Kamu jangan makan buah itu ya. Nekat ya. Berarti dia itu tidak takut Tuhan. Dia itu lebih menuruti keinginannya sendiri. Lebih menuruti kehendaknya sendiri daripada kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki jangan makan. Tapi keinginan Adam dan Hawa begitu kuat. Sehingga dia menuruti keinginan. Itu dosa. Nah, kembali pada cerita tadi. Jadi, hidup dalam kesucian. Ya. Hidup dalam kesucian. Yang ketiga adalah hidup menjadi berkat, atau istilah yang lain amal lah ya. Amal, berbuat baik dan juga ibadah. Ibadah itu dari kata abuda. Ya, abuda itu dari kata ebed. Ebed, abed, abdi, hamba, budak. Ya, artinya ibadah artinya tindakan untuk menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Sang Pencipta. Ya, dengan apa? Memuji Tuhan, ya, menyanjung Tuhan, dengar firman-Nya, sembahyang, ya macam-macam itu untuk Tuhan ya, gitu. Nah, jadi dengan dalam posisi kudus ini, maka orang itu bisa masuk surga. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, berkaitan tadi yang tentang 3 tadi Pak, keselamatan, hidup yang suci, hidup yang Ya. penuh berkat, banyak amal, beribadah. Nah, gimana nih Pak menurut Bapak untuk anak muda yang saat ini nih di dalam pergaulan, yang saat ini begitu mengkhawatirkan, sehingga dari 3 tadi itu kemungkinan akan bagaimana nih Pak sarannya Pak? Ya. Oke. Alkitab bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya supaya bersih? Ya, untuk bertahan suci kan gak gampang toh? Ya nggak? Kuliah aja combek-combekan, nggak gampang. Ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya supaya bersih? Kenapa kok anak muda? Kok tidak dikatakan anak tua? Karena orang muda itu sangat rentan lebih sulit, bukan sulit. Anak muda itu self controlnya itu bukan paling lemah itu waktu anak muda. Kalau anak kecil ya salah, dipukul orang tuanya, kapok, nangis. Orang muda dipukul, marah dia kan. Jadi self controlnya kurang sehingga dia lebih menuruti hawa nafsunya sendiri. Itu kalau orang tua udah sadar, dia mengalami ketika muda, wah gara-gara muda aku bejat, aku menderita kan. Makanya firman Tuhan itu bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya dengan bersih? Dengan apa? Dengan sesuai dengan firman-Mu. Nah itu. Jadi firman Tuhan itu sebagai petunjuk. Ya, makanya firman itu sebagai petunjuk untuk kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya firman itu juga sebagai ketika kita dalam menghadapi masa gelap, tuntunan gelap dalam arti moralitas seperti ini ya kan. Firman Tuhan bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan yang menerangi hati kita sehingga kita bisa membedakan mana baik, mana enggak, mana benar, mana enggak. Jadi itulah kita, yaitu mengikuti firman-Nya. Ya, makanya dengan kita mengikuti, bagaimana kita bisa mengikuti firman-Nya kalau kita nggak tahu firman Tuhan? Ya toh? Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita tidak mendengarkan atau membaca kitab firman Tuhan itu? Ya, kemudian yang kedua, unsur kedua yang kedua supaya kita itu hidup suci tadi ya, yaitu adalah Tuhan memberi kekuatan. Yaitulah Allah yang berperan sebagai Roh Kudus.
Kenapa? Berarti Allah itu kudus. Gitu. Kudus artinya Allah tidak berdosa, Allah itu hidup suci, bersih. Yang ketiga, Allah itu membahagiakan orang gitu ya. Nah, jadi Roh Kudus inilah yang menolong kita, memberi kita kekuatan. Ya, saat kita itu berjuang melawan dosa, kita minta Roh Kudus tolonglah aku, berikan aku kekuatan, peganglah tanganku. Makanya dalam kekristenan itu ada lagu gini ya, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Mengikuti jalanmu ya. Kudus, kudus Tuhan. Artinya apa? Kita tuh minta tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan supaya Tuhan itu bicara dalam hati kita. Manusia punya hati nurani. Ya. Manusia punya hati nurani, siapapun pula hati nurani. Nah, hati nurani inilah Tuhan bicara itu ada hati nurani lewat firman-Nya. Jadi kalau hati nurani itu diisi dengan apa? Dengan firman Tuhan, ini yang nuntun kita. Makanya ketika orang mau berbuat dosa, karena di dalam dirinya hati nuraninya penuh firman, Roh Kudus bicara. Ya, bicara. Ya, jangan berdosa ini itu. Tuh, apa Roh Kudus dengan firman, dan Roh Kudus memberi kekuatan. Ya, Tuhan memberi kekuatan. Makanya ada lagu Tuhanlah kekuatanku. Jadi ada petunjuk, ya, ada petunjuk, yaitu firman Tuhan. Kedua, ada yang mendorong, ada yang menuntun, ada yang menguatkan saat kita lemah. Ya namanya manusia, yang penting apa? Taat saja. Nah, yang ketiga adalah taat. Taat terhadap apa? Terhadap tuntunan tadi. Ya kalau firman Tuhan sudah bicara kita, Roh Kudus, maka kalau kita nggak mau, ya gimana? Ya, jadi unsur yang sangat penting di sini adalah ketaatan terhadap suara Tuhan. Ya, ketaatan terhadap suara Tuhan. Ya, anak-anak muda sekarang itu tantangannya lebih hebat. Ya, saya juga ngalami jadi anak muda. Ya, umur saya sekarang 60 tahun. Ya, saya sudah umur 60. Saya sudah punya cucu 2. Ya, seperti kata saya lulus SMA langsung terjun ke dunia rohani itu ya. Karena lingkungan saya itu jahat sekali di asal kelahiran saya di Solo sana. Tempat judi, tempat pelacuran, tempat semua semacam preman, macam-macam. Yang teman-teman saya banyak dibunuh. Nah, kenapa kok saya bebas dari itu? Karena saya baca Alkitab. Firman Tuhan itu tuntunan dan Roh Kudus ngasih kekuatan. Malah akhirnya saya yang dipanggil jadi pendeta. Bukan karena baik saya, enggak. Belajar taat itu enggak enak. Ya, taat itu enggak enak. Kenapa enggak enak? Itu bertentangan dengan lingkungan. Nah, jadi ada 3. 1, firman Tuhan, ya, yang nuntun kita, yang makanya dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya supaya bersih dengan firman-Mu, ya. Ya, kemudian kedua, suara Roh Kudus. Kita mohon pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan. Yang ketiga, ini yang sangat penting, mentaati. Nah, saya percaya kalau kita mentaati perintah Tuhan, ya, itu firman-Nya, perintahnya ada yang maaf. Walaupun orang ke gereja seminggu 7 kali, tengah ibadah, kalau dia tidak mentaati firman Tuhan yang hidup kesucian, tidak ada artinya. Ya, karena ketika kita mengasihi Tuhan dibuktikan dengan apa? Mentaati perintah Tuhan. Untuk hidup dalam kesucian. Ya, jadi inilah firman Tuhan inilah yang memberi kita kekuatan, memberikan kita petunjuk. Selamat siang semuanya. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz selaku perwakilan dari pemuka agama dalam agama Islam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah sediakan waktunya dalam rangka tugas kampus kami di Universitas Pelita Harapan mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia dalam topik wawancara dengan pemuka agama. Oke, untuk memulainya sebelumnya boleh dibuka dengan perkenalan dulu ya Pak. Boleh kan namanya siapa, keseharian Bapak sehari-hari bagaimana? Silakan Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Baidowi. Saya nama panggilan kecil saya atau saya biasa dipanggil itu Pai. Mungkin agak aneh ya. Nama Muhammad Baidowi kenapa bisa dipanggil Pai? Karena memang di waktu kecil saya sering banget dipanggil Pai. Jadi sehingga sampai sudah sebesar ini masih tetap dipanggil nama Pai. Baik, untuk keseharian saya bekerja penuh waktu dan juga perihal untuk kegiatan keagamaan, saya mengikuti keagamaan di Majelis Taklim, khususnya Majelis Taklim yang ada di wilayah tempat tinggal saya. Mungkin singkat seperti itu saja profil saya. Terima kasih. Apa tujuan Tuhan menciptakan dunia dan mengapa dunia itu harus diciptakan? Saya akan sebutkan menurut Quran surat 21 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang mana artinya, apakah orang-orang tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Al-Quran sudah menyebutkan bahwa alam semesta ini dahulunya memang masih menyatu, sehingga dengan ada ledakan besar, terpisahnya terbentuknya ruang dan waktu, sehingga yang tadi saya sampaikan, langit ditarik ke atas dan bumi seperti hamparan seperti biasanya. Baik, saya akan lanjutkan selanjutnya, yaitu menurut Quran surat 39 ayat 5, khalaqas samawati wal ardo bil haqq. Khalaqas samawati, telah diciptakannya langit, wal ardo, dan bumi, bil haqq, dengan benar. Tentunya dengan tujuan dan fungsinya. Artinya tidak mungkin dalam Islam bagi Allah menciptakan sesuatu tanpa fungsi dan tujuan, sekecil apapun itu. Selanjutnya, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ini yang paling indah. Allah melipat siang dan malam bergantian. Yukawiru itu diterjemahkan dengan bola. Bola yang kita tahu itu berbentuk bulat. Karena itu ada sebagian besar yang mengatakan bahwa bentuk bumi itu terlihat seperti bola. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa tidak kita beraktivitas di tempat yang bulat? Tanyanya itu, tentu tidak. Artinya bisa saja kita beraktivitas di seperti di ban itu jika bannya dihamparkan atau didatarkan sehingga kita bisa tidur atau istirahat di atasnya. Maka itulah menjadikan kuasa Allah untuk menjadikan setiap titik di bumi yang bentuknya bulat seperti bola itu, setiap titiknya dihamparkan supaya kita nyaman untuk beraktivitasnya. Sebetulnya inti daripada fungsi atau tujuan daripada dibentuknya diciptakannya dunia supaya kita nyaman untuk melakukan aktivitas kita di bumi ini. Nah, inti dari pertanyaan tadi dan penjelasan itu mungkin saya sudah jelaskan, dan saya ingin gambarkan juga siapa yang mampu menciptakan ini. Itu pertanyaannya. Tentunya yang mampu menciptakan hal ini yaitu Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Mengapa Allah, misalkan pertanyaan lagi selanjutnya, mengapa Allah menciptakan malaikat misalkan untuk melakukan tugasnya, misalkan saya mungkin agak sedikit melebar. Kenapa malaikat diciptakan untuk melakukan tugasnya? Apakah Allah tidak mampu untuk melakukan tugas itu? Misal, malaikat yang menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Malaikat menyambut nyawa, itu jelas ada malaikat Israil. Ada malaikat-malaikat lagi yang memang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah tidak mampu dalam melakukan tugas tersebut? Pertanyaannya. Jelas Allah mampu, tetapi kenapa Allah menciptakan malaikat? Tujuannya supaya malaikat dan beserta isinya Allah ingin menunjukkan daripada kekuasaannya. Apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa dan akibat dari dosa tersebut? Lalu apakah manusia bisa bebas dari dosa, Pak Ustadz? Terima kasih.
buruk itu dalam bahasa Arab su. Nah, yang selanjutnya adalah dari mana semua sumber dari tubuh kita yang menghadirkan su atau keburukan. Kontrolnya ada di mana, remote-nya ada di mana, sehingga kita bisa mengendalikan hal tersebut. Ini bicara dosa. Kebiasaan teman-teman yang melakukan gibah misalkan lisan, seharusnya kita tidak bisa, seharusnya kita bisa kontrol hal itu, kendalikan hal itu. Karena kita tidak dapat mengontrol hal itu sehingga kita terjebak dalam dosa misalnya gitu. Ataupun kaki yang seharusnya kita tidak melangkah ke tempat hal-hal yang buruk, tempat maksiat dan yang lainnya, seharusnya itu dapat dikendalikan. Dengan apa kita bisa mengendalikan pertanyaannya? Nah, Quran surat 12 ayat 53, mohon maaf, saya sebutkan wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammarata bisau'i ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Perihal ini menjelaskan tadi pertanyaan terkait kebebasan, apakah kita akan bebas dari misalkan dosa? Nah, ini jawabannya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan atau katakanlah kita suci, karena dalam diri saya ada nafsu. Sesungguhnya nafsu itulah yang selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, ternyata teman-teman sekalian, seorang yang berbuat keburukan itu bahkan berbuat dosa bukan karena dia tidak tahu bahwa itu perbuatan dosa, tetapi karena dia tidak mampu mengendalikannya. Itu poinnya. Karena kita tidak mampu sehingga kita terjebak dalam dosa. Baik, lantas bagaimana cara kita mencegahnya? Aqimus sholah di dalam Islam. Tegakkanlah sholat. Oh iya Pak Ustadz misalkan, oh iya Bapak, tapi saya sering maksiat, sholat. Bapak, tapi saya sering korupsi, sholat. Bapak, saya sering berzina. Iya, jawabannya sholat. Karena apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan ingkar. Artinya, sholatlah yang dapat bisa mencegah dari perbuatan tidak baik atau kita mencegah dari perbuatan yang ingin kita lakukan, misalkan dosa itu. Yang dimaksud dengan iman yang bagaimana yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa? Iman itu di dalam Islam artinya percaya atau yakin. Di dalam Islam itu kita bisa sebutkan iman itu adalah ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Tentunya iman itu harus dibuktikan. Nah, buktinya itu lewat apa? Lewat ibadah. Contoh paling gampang, misalkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu diucapkan di lisan. Apa bukti kamu beriman? Itu kan hanya diucapkan dalam lisan. Iman itu kan amalan hati. Dan mesti dibuktikan. Setiap amalan hati itu butuh pembuktian. Nah, sekarang saya tanya, bahagia itu amalan hati atau amalan apa? Bahagia itu adalah amalan hati. Dari mana orang tahu itu bahagia? Terlihat dari ekspresinya. Dari mana kita tahu kalau orang itu misalkan cinta sama kita ketika dipraktekkan tentunya. Misalkan suami menyayangi istri dengan menjaga dan yang lainnya. Itu kan suatu refleksi. Artinya dibuktikan oleh suami kepada istri. Kita punya anak pun juga sama. Dengan dijaga, disayangi dan yang lainnya. Gitu. Kembali lagi ke iman. Kalau hanya baru di lisan, misalkan seperti yang tadi saya sampaikan, syahadat itu baru muslim namanya. Kalau belum sampai ke hati, belum iman sepenuhnya. Artinya kembali lagi, iman itu harus dibuktikan. Ketika pembuktiannya itu dalam Islam adalah ibadah. Ibadah itu sholat, puasa. Jadi kita perlu buktikan dengan dengan melakukan sholat, dengan berpuasa dan yang lainnya. Jadi singkatnya menurut saya iman itu adalah percaya dan yakin dan itu pembuktian. Dan dibuktikannya dengan tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sholat, baik puasa, baik berbuat amal-amal yang baik yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat jawabannya. Bagaimana konsep surga dalam agama Islam? Siapa sesungguhnya yang boleh masuk surga dan apa yang harus dilakukan seseorang agar bisa masuk surga? Jika masih ada iman di dalam dirinya, itu dijelaskan di hadis Al-Bukhari, di antara hadis tersebut menyatakan setiap orang beriman itu akan masuk surga sepanjang ada kadar iman dalam dirinya, walau kadar iman itu kecil.
Bahkan ada hadis lain mengatakan ketika manusia hanya mengucapkan la ilaha illallah di masa akhir hayatnya, dakhalal jannah, maka manusia itu akan masuk surga. Dari hadis terusannya, kalaupun dia bermaksiat selama hidupnya, maka kemudian proses untuk pembersihan kadar daripada maksiat tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Sehingga ketika sudah bersih, barulah orang tersebut akan diangkat. Misalkan dimasuk yang sebelumnya maksiatnya banyak, katakanlah kita sering sekali berbuat dosa, artinya dosa tersebut akan ditimbang terlebih dahulu. Ditimbangnya bagaimana? Nah, dengan di akhirat itu nanti tentunya ada metode penimbangannya. Nah, ketika sudah terbukti katakanlah kita melakukan dosa, dan dosa itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Dimasukkan dulu orang tersebut maaf ke dalam neraka sehingga sampai dengan bersih. Ketika bersih diangkat gosong baru dimasukkan ke dalam surga. Baik, selanjutnya sebentar. Baik, pertanyaan terkait surga memang lantas masih banyak orang-orang mungkin bertanya, lantas bagaimana orang masuk surga kalau orang tersebut banyak melakukan dosa? Tadi mungkin saya sudah jelaskan, orang tersebut akan dilemparkan dulu ke neraka untuk dibersihkan kadar dosanya. Setelah bersih, dalam hadis dikatakan, maka diambil dia dalam keadaan gosong dan dimasukkan ke dalam surga. Saat masuk surga dia tidak akan lagi ingat lagi siksaan neraka, saking nikmatnya surga gitu. Misal ya, baju kotor tentunya. Baju yang setiap hari kita gunakan. Ketika ingin digunakan lagi tentunya perlu beberapa proses. Misalkan baju kotor kita cuci, kita bilas, ada yang bilasnya mungkin dikucek-kucek saja, ada yang diinjek, ada yang dilempar. Setelah itu dikeringkan di terik matahari. Setelah dikeringkan di terik matahari misalkan digosok, barulah dilipat, digunakan lagi. Itulah artinya dibersihkan terlebih dahulu prosesnya, barulah dia diangkat, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi teman-teman mohon maaf sekali lagi, walaupun katakanlah kita dijanjikan surga di dalam agama Islam, walaupun ada sedikit kadar iman, tapi jangan bercita-cita seperti itu. Karena kenapa? Mohon maaf sekali lagi, yang penting kadang ada orang yang penting masuk ke surga ya katanya gitu. Karena kan saya sudah muslim, saya sudah beriman masakan. Walaupun imannya katakanlah sedikit. Jangan pernah kita bercita-cita hal seperti itu. Karena neraka itu hitungannya dalam satu hari itu 1000 tahun. 1 detik 48 hari. Siksa paling ringan disebutkan di dalam Quran surat 4 ayat 56, paling ringan itu diambil ubun-ubunnya, dicelupkan ke dalam air neraka, sekali celup hancur tubuhnya. Bayangkan kalau kita dihukum berapa tahun, sedangkan 1 hari aja yang tadi saya sebutkan sama dengan waktunya kalau di neraka 1000 tahun. Kalau kita dihukum selama 10 tahun, berapa ratus ribu kita ubun-ubun itu dosa yang paling ringan, ubun-ubun kita dicelupkan sampai hancur lagi tubuh kita. Baiklah, semoga Allah menjadikan kita golongan ahli surga dan menjadi hamba yang beruntung, tentunya hamba-hamba yang soleh, yang mengikuti daripada perintahnya dan menjauhi daripada larangannya. Jadi dari topik yang udah kita bahas mengenai penciptaan dunia, dosa, iman, dan surga, adakah saran dari Bapak untuk kami sebagai anak muda di dalam pergaulan yang saat ini begitu mengkhawatirkan, Pak? Ada kata pepatah memang anak muda ini panjang langkahnya. Artinya anak muda ini lebih lebih cenderung ke arah mencari wawasan, mencari pengetahuan, di mana memang kita juga harus memfilter hal tersebut. Memang setiap pendidikan, setiap pengetahuan yang mau kita ambil, yang mau kita raih, tentunya kita harus mempunyai filter tersebut. Karena tidak semua pendidikan tersebut itu baik dan benar. Ada saja yang terkadang orang memanfaatkan keadaan yang mana bisa membawa orang tersebut masuk ke dalam dosa. Artinya seperti itu. Selanjutnya adalah kita harus, tadi yang saya sampaikan mungkin di awal, kita harus mempunyai kontrol. Silahkanlah kita bergaul, tetapi ambil di mana baiknya, ambil di mana positifnya. Ketika hal tersebut tidak baik, itu harus kita cegah atau harus kita hindarkan. Karena terlalu lama kita bergaul dengan keburukan, itu pasti kita akan mengikuti keburukan tersebut. Sama halnya dengan kita bergaul dengan tukang minyak, lama-kelamaan kita akan
kecipratan bau minyaknya. Jadi teman-teman, silahkan teman-teman bergaul, silahkan teman-teman punya cita-cita untuk meraih masa depan yang lebih cerah lagi, tetapi perlu kita harus punya, pertama adalah fondasi dalam agama Islam. Tentunya kita harus belajar agama Islam supaya kita bisa, di mana kita bisa mencegah hal-hal yang memang tidak baik di dalam syariat Islam, dan kita menjalankan apa yang menjadi syariat Islam. Itu pertama adalah fondasi agama. Yang kedua, silahkan teman-teman bergaul, tetapi kembali lagi kita harus bisa memilah dalam kehidupan ini, karena masih banyak hal-hal yang positif, masih banyak hal-hal yang baik yang harus kita cerna, yang harus kita pelajari. Artinya kita jangan cari satu referensi, banyak referensi yang baik di luar sana, tetapi kita bisa compare dengan cara tanya kepada ahlinya. Karena kalau kita tanya hanya sebatas di googling, mohon maaf, walaupun googling itu katakanlah kita bisa menanyakan semuanya ke googling dan semua juga ada jawabannya, tapi belum tentu. Setiap pendidikan, setiap pengetahuan, kalau ada gurunya di dalam agama Islam, itu akan ada pertanggungjawaban. Jadi referensi itu penting sekali, dan guru itu juga sama. Supaya ketika kita ingin menanyakan suatu pengetahuan tersebut, ketika memang ini tidak sesuai dari konteks atau koridor syariat Islam, kita bisa menjauhi dan menghindarinya. Dunia diciptakan Tuhan untuk kebaikan dari ciptaannya dan juga untuk menunjukkan kekuasaannya. Tuhan menciptakan dunia, ada proses di mana proses ini adanya ledakan sehingga menjadikan ruang dan waktu serta perluasan alam semesta. Saat ledakan tersebut, langit ditarik ke atas dan daratan dibuat seperti hamparan sehingga manusia dapat hidup di dunia dengan nyaman dan memang sesuai dengan Tuhan ciptakan, yaitu indah. Lalu dosa adalah sebuah kebaikan yang ada di dunia ini dirusak oleh manusia. Tuhan memerintahkan manusia untuk tidak melakukan larangannya, tetapi manusia melakukan hal-hal yang dilarangnya. Manusia sudah jatuh dalam dosa karena sesungguhnya dosa ini ada karena adanya nafsu dalam manusia. Nah, nafsu ini didorong karena manusia ini tidak mampu mengkontrol hawa nafsu sehingga dosa ini tidak dapat dihindari. Nah, bagaimana untuk dosa ini dapat dihindari? Yaitu dengan melakukan menjalani segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, dan beribadahlah sehingga dapat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar yang dapat menjadikan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Lalu iman atau percaya atau yakin, iman itu harus dibuktikan, dan iman itu adalah suatu keyakinan, bukan hanya di dalam ucapan tetapi juga dalam perbuatan. Nah, amalan-amalan iman ini juga ada di dalam hati dan juga harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan, yaitu dengan cara beribadah. Lalu surga itu ada untuk manusia yang tidak boleh berdosa, sehingga bisa masuk ke dalam surga harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan bersih. Jika manusia itu sudah ada perbuatan dosa, manusia harus dibersihkan dulu ke dalam yang namanya neraka untuk disucikan, lalu kemudian sudah bersih, manusia dapat ditarik ke atas untuk dapat naik ke surga. Untuk saran untuk anak-anak muda, karena anak-anak muda itu fase dimana fase pencarian atau mencari jati diri. Anak muda itu boleh melakukan pergaulan dimanapun, tetapi harus ada kontrol dan juga harus memilah di mana mereka harus bergaul, sehingga hal-hal yang merupakan perbuatan dosa dapat dihindari karena komunitas yang biasanya dapat merusak anak muda itu tersebut. Jika anak muda itu juga dapat melakukan hal-hal baik dan dia dalam komunitas orang-orang yang baik, pasti dia akan terbawa ke dalam perbuatan-perbuatan yang baik juga. Sekian dari saya, terima kasih.